Think again, bitch. Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Don't Breathe, yang dimana film ini berkisah tentang sekelompok perampok yang akan merampok sebuah rumah milik mantan veteran perang yang buta. Namun walau dia buta, dia sangat peka kan suara dan tetap jago lah gitu ya. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Di awal kisah diperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang menyeret seorang gadis yang tuala kaya. Lalu film pun dimulai. Diperlihatkan sekelompok perampok beranggotakan 3 orang. Ini Alex, anak polisi yang memanfaatkan akses negara yang dimiliki oleh bapaknya untuk mengetahui data-data calon orang yang akan mereka rampok. Ini Rocky, seorang anak dari keluarga yang broken gitu ya. Dan ini Manny, gegeduk bawangna dan merupakan kekasih si Rocky. Setelah merampok barang-barang mewah, mereka pun kabur. Dan di perjalanan pulang, mereka membicarakan mengenai impian mereka, yakni mereka akan pergi ke California untuk pergi dari kehidupan mereka saat ini yang sepertinya kurang membuat mereka bahagia. Lalu mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu di sini si Manny pun datang ke pengepul barang rampokan dan dia hanya mendapatkan kecil sekali pendapatannya. Lalu dia pun mendapatkan saran dari si pengepul tersebut, jika ingin mendapatkan uang yang banyak, rampoklah duit yang berada di Jalan Buena Vista. Lanjut si gegeduk ini pun menjelaskan kepada teman-temannya dan lanjut menjelaskan bahwa dahulu kala anak pemilik rumah itu tertabrak oleh mobil hingga die. Dan agar tidak menjadi masalah yang panjang, keluarga itu pun memberikan uang damai yang insya Allah tidak kurang dari $300.000. Dan jika mereka berhasil merampok duit tersebut, mereka berniat untuk tidak perlu merampok lagi. Namun si Alex yang memang budak polisi dan ngerti hukum, dia pun pergi karena dia tidak mau mencari uang yang lebih dari $10.000 karena hukumannya berat jika suatu saat ketahuan. Lalu saat sedang ngalamun, dia pun mendapat SMS dari Rocky untuk bisa merampok rumah itu demi dia. Scene beralih pada Rocky dengan di rumahnya terdapat kekasih ibunya yang baru dan adiknya yang masih kecil. Rocky ini berusaha yang terbaik agar bisa membawa adiknya keluar dari rumah yang bukan lagi home sweet home tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, yang dimana si Alex akhirnya ikut merampok pun menunggu di mobil berdua dengan Rocky. Dan terlihat bahwa si Alex ini ya sedikit naksir lah gitu kepada si Rocky ya. Lalu datanglah Manny dan menunjukkan kamera yang telah ia simpan beberapa hari di sana. Dan dalam video tersebut tidak terdapat siapapun atau apapun yang melewati rumah itu. Bahkan tukang tahu bulat pun tidak melewatinya. Dan tiba-tiba itu merupakan anjing milik si bapak itu. Dan ya, si bapak tersebut merupakan bapak-bapak veteran perang. Dan dia mengalami kebutaan akibat terkena flashbang atau semacamnya. Dan dia tinggal sendirian di rumah itu. Lalu mereka pun akan melakukan aksi perampokan itu di malam hari ini. Malam pun tiba, mereka pun mulai mendekati rumah tersebut dan mengambil dosis berisi obat bius agar anjing itu dapat pingsan selama beberapa waktu. Lalu setelah anjing itu pingsan, mereka pun mulai masuk tetarakelan kana pagar. Lalu mereka pun membuka setiap pintu di sana dan rupanya semua pintu terkunci sangat rapat. Dan di sini Alex membawa remote untuk mengendalikan sistem keamanan berupa alarm yang langsung terhubung ke 911. Lalu karena dirasa tidak mendapatkan hasil, Rocky pun akhirnya manjat melalui jendela untuk membuka pintu dari dalam dengan membawa kunci yang Alex berikan. Remote maksud saya. Dan setelah masuk, dia pun langsung menuju sistem keamanan tersebut dan mematikannya. Lalu membuka pintu agar mereka dapat masuk. Saat masuk, mereka pun melepas sepatu mereka agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu mereka pun mulai mencari keberadaan duit tersebut.
Sementara Mani masuk ke dalam kamarnya di si bapak yang sedang menyetel video anaknya yang masih kecil dengan pistol yang berada di bawah ranjangnya. Lalu si Mani pun membuat sebuah ramuan agar untuk membuat si bapak tersebut pingsan sejenak. Dan tiba-tiba ya, suara sekecil itu pun bisa membuat si bapak itu bangun. Namun si bapak itu mengira bahwa itu merupakan suara dari video itu. Lalu si Mani pun keluar dan langsung membuka pintu yang dicurigai saat duit itu berada di sana. Jadi curiga gitu, duit itu ada berada di sana gitu. Karena sulit untuk membuka pintu tersebut, dia pun langsung mengeluarkan sebuah pistol untuk menembak kunci tersebut. Alex pun rewas atau kaget dibuatnya karena mengingat jika perampokan dengan senjata masuk ke dalam tindak kejahatan berat. Mani pun yang emang gegedukna pun tetap memaksakan sembari mengolok-oloknya. Lalu Alex pun pergi dari sana karena tidak mau terlibat hukum yang lebih berat. Dan tersisa 2 sepatu di sana. Dan tiba-tiba rupanya si bapak itu tidak mempan terhadap obat ramuan si Mani. Mani pun malah mengolok-oloknya dan menodongnya. Dan tiba-tiba lagi. Lalu di kondisi seperti ini dia pun mengaku bahwa hanya dia yang berada di sini. Namun si bapak itu tetap menembaknya. Dan Mani die saat itu juga. Karena suara itu Alex pun kembali masuk ke dalam rumah tersebut. Dan rupanya si bapak itu mengunci seluruh pintu yang sekiranya bisa menjadi jalan keluar. Lalu Rocky yang berada di dalam lemari pun nge-SMS si Alex dan memberitahu apa yang terjadi. Tak lama si bapak itu pun datang menuju lemari dan langsung membuka tempat di mana dia menyembunyikan uangnya, yang dimana itu tepat berada di depan mata Rocky. Setelah merasa bahwa uangnya aman, si bapak itu pun keliling kembali dan Alex mulai keluar lalu menuju tempat Rocky berada. Dan saat sampai, Rocky pun membuka berangkas tersebut dan ternyata jumlahnya lebih dari $300.000, bahkan mungkin jutaan dolar. Lalu mereka pun berniat untuk keluar dari sini melalui pintu bawah tanah karena seluruh pintu yang di sini sudah dikunci seluruhnya. Dan lalu di sini mereka pun hanya bisa diam saja melihat teman mereka yang sedang diseret oleh si bapak. Setelah cukup aman, mereka pun masuk ke dalam ruang bawah tanah dan menjelajahinya. Namun di sisi lain, si bapak yang merasa aneh karena tercium samar-samar kaos kaki basah campur tarasi pun mulai meraba-raba di bawah kursi. Dan dia mendapati bahwa terdapat 2 pasang sepatu di sana, yang artinya bukan hanya orang tersebut atau si Mani saja yang masuk ke sini. Dia pun langsung menuju berangkasnya dan mendapati bahwa di dalamnya kosong melompong seperti dompet kalian. Kembali ke mereka berdua, tiba-tiba ibu-ibu! Rupanya itu membuat lonceng tersebut berbunyi dan begitu kagetnya si bapak saat ada orang yang mengetahui bahwa dia menyimpan seseorang di sana. Begitu pula Alex dan Rocky. Namun mereka yang tetap akan pergi pun ditahan oleh wanita itu dan menunjukkan secari kertas koran berisi berita di mana dialah wanita yang menabrak anak si bapak saat itu. Mereka yang tetap akan pergi dan melapor polisi. Setelah mereka di luar pun ditahan oleh wanita itu dan menunjukkan sebuah berangkas berisi kunci untuk melepaskannya dari sana. Dan ya, si bapak itu mulai ke bawah. Di sisi lain, mereka pun berhasil membuka berangkas tersebut dengan kode yang sama dengan kode di berangkas duit tadi. Dan mereka pun membuka ikatannya dan membopongnya untuk keluar melalui pintu bawah tanah. Dan tiba-tiba Alex pun selamat karena hanya ujung daun telinganya saja yang terkena peluru itu. Namun sayangnya wanita tadilah yang tertembak dan die saat itu juga. Begitu bersedihnya si bapak dan berteriak menyebut-nyebutkan bayinya. Lalu si bapak itu pun merusak gembok itu. Lalu mereka berdua pun berlari menuju pintu depan karena kebetulan kunci yang dibawa tadi sepertinya cocok dengan yang ada di depan. Namun si bapak itu mematikan lampunya dan mereka berdua dihujani peluru di sana dengan berusaha dan terus berlari agar dapat keluar dari sana.
Alhamdulillahnya mereka berhasil keluar dari sana dan langsung menahannya menggunakan linggis. Namun sayangnya anjing milik si bapak ini sudah siuman dan berada di depan mereka. Rocky pun secara perlahan menuju pintu untuk mencoba kuncinya. Namun sayangnya anjing tersebut pun ngudag atau mengejar mereka dan menyenggol linggis untuk menahan si bapak. Lalu mereka pun berlari menuju lantai atas. Namun terlihat di sini bahwa kunci tersebut rupanya cocok. Dan si bapak pun keluar dari sana dan menuju kamarnya untuk mengambil pistol miliknya. Lalu di sini si Alex pun berniat untuk mengaktifkan yang otomatis menelpon 911 melalui remote miliknya karena ibunya. Polisi tidak akan peduli mengenai apa yang terjadi kepada mereka dan polisi akan lebih berfokus terhadap seseorang yang telah dibunuh oleh si bapak. Namun Rocky melarangnya karena pastinya mereka tidak akan mendapatkan uangnya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk keluar melalui ventilasi udara. Dan karena irisan naga, akhirnya pintu itu pun terbuka sedikit dan anjingnya masuk. Lalu dia pun Tiko Sewat dan Murag. Kabar baiknya dia akhirnya bisa keluar. Namun kabar buruknya dia hanya ditopang oleh kaca yang mulai retak dengan si bapak yang berada di bawah sana. Dan ya emang anjing gitu ya, anjing itu pun masuk ke dalam ventilasi udara tersebut. Dan Rocky pun akhirnya ngegebrus di sana. Kembali ke Alex, dia pun akhirnya tersadar. Namun si bapak itu menembak kacanya dan dia pun jatuh dan masuk kembali ke rumah itu. Dia pun berdiri dan berusaha menghidupkan dan menelpon 911. Namun si bapak itu yang punya kepekaan melebihi kucing pun langsung menembakinya. Lalu Alex pun kembali ke dapur dan tanpa sengaja mengeluarkan mayit Mani. Lalu saat si bapak ini akan menembaknya, alhamdulillahnya dia berhasil menghindar. Namun seperti tugas bejibun saat daring ini, semuanya sia-sia dan dia kalah gelut lalu menusukkan gunting rumput. Kembali ke Rocky, dia yang sudah sadar pun langsung ngebebenah dan membenarkan posisinya dan menuju ujung ventilasi udara itu. Lalu menendang-nendangnya dan tiba-tiba si bapak ini berhasil merawelnya kembali dan membuatnya pingsan. Saat tersadar, posisi Rocky sama seperti wanita tadi. Lalu si bapak ini pun menjelaskan bahwa ternyata si wanita tadi harus mengganti anaknya dengan si bapak ini menyuntikkan cairannya ke dalam rahimnya, cairan sperm gitu. Dan si bapak ini akan melepaskannya setelah anak itu lahir. Kembali ke Alex, rupanya yang tertusuk gunting rumput itu merupakan mayit si Mani. Dia pun berdiri kembali dengan membawa palu dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan si Rocky. Balik lagi ke bawah tanah, si bapak ini untuk menghilangkan bukti pun memasukkan ke si wanita tadi gitu ke dalam cairan dan menutupnya. Lalu dimulailah penyuntikan cairan tersebut. Dan ya, Alex pun datang menyelamatkannya dan memborgolnya. Lalu si bapak pun akhirnya membiarkan mereka keluar membawa uangnya. Karena jika mereka berdua melapor pada polisi atas apa yang terjadi, pastinya si bapak ini pun dinyatakan bersalah. Lalu mereka berdua pun kabur. Dan ya, rupanya si bapak itu keluar kembali dan Alex die saat itu juga. Namun Rocky, dia pun berlari dengan membawa tas berisi uang tersebut. Namun sayangnya anjing milik si bapak itu mengejarnya. Lalu Rocky pun berlari dan menuju mobil. Namun uang tersebut berada di luar. Dia pun menjebak anjing tersebut. Dan ya, dia pun berhasil menjebaknya. Lalu dia pun mengambil uang tersebut. Dan tiba-tiba ya, ternyata inilah cuplikan di awal tadi, yang dimana si ceweknya Tuala kaya. Rocky pun kembali masuk ke dalam rumah ini.
Saat dia sudah mulai putus asa, dia pun melihat seekor kumbang yang membuat dia semangat kembali, dan di depannya terdapat remote tersebut. Lalu dia pun mengaktifkan alarmnya dan menyerangnya. Lalu si bapak itu pun jatuh dan tanpa sengaja pistolnya ngebeledak di sana. Lalu Rocky pun berlari keluar membawa uang tersebut. Dan polisi pun datang. Aduh. Lalu beberapa waktu kemudian saat dia membawa adiknya untuk menuju California, terlihat berita di mana dua pelaku telah merampok rumah milik seorang veteran tunanetra tersebut, dan si bapak tersebut berhasil membela diri, dan ditambah si bapak ini mengaku bahwa tidak ada barang yang dicuri. Dan tamat. Wah, mantap gila ini. Film ini memberikan ketegangan yang cukup wah banget sih gitu. Dengan pengambilan tempat yang cuma di situ-situ aja, tapi parah gitu, epicnya teh bisa semendegangkan itu gitu deh. Dan menurut saya di ending itu kenapa dia mengaku tidak ada barang yang dicuri, itu karena mungkin seperti yang Alex katakan tadi, jika dia melapor ke polisi dia pun pasti bersalah. Alhasil dia pun mengikhlaskan gitu jutaan dolar tersebut sebagai uang tutup mulut untuknya lah gitu meren. Dan ya emang yang gitu bapak-bapak gitu mah biasanya emang kuat gitu ya, yang cocok gitu untuk psikopat. Tapi anehnya di film ini kita justru malah mendukung si perampok gitu, bukan malah si bapak itu yang dimana sebenarnya dia tidak bersalah gitu. Cuman ya udahlah ya. Cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.